Jadi masyarakat mengalami perubahan, perubahan itu kemudian, perubahan-perubahan tersebut kemudian dijelaskan oleh para ilmuwan di tahap yang pertama gitu ya. Ada dua revolusi besar yang melatar belakangi perubahan tersebut, yaitu revolusi Perancis dan revolusi industri. Nah, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, kemudian para ilmuwan itu memahami perubahan tersebut dan lahirnya teori-teori sosiologi yang pada periode awal, periode pertama. Nah, kemudian setelah perkembangan selanjutnya masyarakatnya mengalami perubahan. Jadi penjelasan-penjelasan yang muncul pada periode pertama di perkembangan teori sosiologi, misalnya di teorinya Auguste Comte, kemudian ada Durkheim, ada Weber gitu ya, itu yang generasi-generasi pertama. Lalu kemudian realitas sosialnya berubah, penjelasan yang pertama tidak lagi relevan menjelaskan perubahan tadi, muncullah teori-teori baru sebagai revisi terhadap teori-teori klasik tadi. Maka muncul yang namanya teori sosiologi modern gitu. Nah, apa prinsip-prinsip dalam teori sosiologi modern? Nah, sosiologi modern ini di antaranya adalah terutama juga dalam perkembangan teori secara umum bahwa dalam teori sosiologi modern itu ada beberapa teori-teori, kesimpulan-kesimpulan yang mengadopsi cara berpikir yang ada dalam ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu yang sudah dulu berkembang. Misalnya kan kita menemukan juga cara berpikir seperti dalam fisika, kimia, memperlakukan objek kajian dalam teori sosiologi seperti memperlakukan objek kajian ilmu alam. Padahal antara ilmu yang objek yang dipelajari dalam ilmu alam dengan ilmu sosial itu berbeda. Kalau ilmu alam kan mempelajari hal-hal yang yang tidak hidup, bukan makhluk hidup. Sementara sosiologi mempelajari tentang makhluk hidup yaitu manusia. Nah, ada beberapa prinsip yang muncul dalam postmodernism. Jadi teori-teori modern itu mengasumsikan bahwa penjelasan-penjelasan yang ditemukan oleh para teoritisi di teori sosiologi modern itu bersifat universal, bersifat objektif gitu ya, dan menjadi satu-satunya penjelasan yang bisa digunakan untuk konteks yang berbeda-beda. Nah, ini nanti disebut dalam analisis postmodernism sebagai logosentrisme. Logosentrisme itu kurang lebih adalah jadi ada pusat gitu, ada pusat kebenaran, sementara yang lain menjadi tidak benar. Sederhananya begini, di periode modern perkembangan sains di Eropa itu adalah ketika terjadi penempatan memposisikan sains itu sebagai kebenaran tunggal, kebenaran kebenaran tunggal, kebenaran yang menghilangkan kebenaran-kebenaran yang lain. Jadi di perkembangan masyarakat Eropa, sesuatu itu bisa diterima menjadi sains kalau dia memenuhi standar saintifik. Sementara yang lain itu diabaikan atau ditolak. Sebagai contoh begini, misalnya dalam salah satu penjelasan dari Karl Popper misalnya tentang demarkasi tentang batasan-batasan pengetahuan itu kan dibagi tiga. Jadi knowledge itu kemudian nanti dibagi tiga, sumbernya ada filsafat, ada agama, dan ada sains. Nah, dari ketiga tersebut, sainslah yang paling unggul atau diakui sebagai pengetahuan. Sementara yang lain seperti agama, filsafat, itu diabaikan. Itu bagian dari perkembangan modernisme. Nah, kenapa bisa memilih sains itu? Karena sains dianggap nanti akan memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan kehidupan yang lebih sejahtera. Jadi itu adalah janji-janji dari modernisme, dari sains modern. Nah, kenyataannya setelah berkembang cukup lama, modernisme ini diantaranya melalui pencerahan gitu ya di Perancis, melahirkan sains dan teknologi,
bukannya menciptakan kesejahteraan, bukannya menciptakan humanisasi, malah sebaliknya justru meningkatkan atau terjadinya perang, terjadinya dehumanisasi, terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, dengan demikian janji-janji dari sains modern yang tadinya akan memberikan kebaikan pada masyarakat ternyata menimbulkan banyak persoalan. Nah, inilah yang kemudian dikritik oleh banyak ilmuwan dan proses mengkritiknya tersebut nanti melahirkan sebuah teori tersendiri yang disebut dengan teori sosial postmodern, ya, teori sosial postmodern. Nah, sebenarnya postmodernisme ini terjadi di banyak ranah, di banyak wilayah, gitu ya, bukan hanya dalam sains. Sains itu hanya sebagiannya saja. Kita bisa melihat misalnya perubahan dari modernisme ke postmodernisme itu di aspek misalnya arsitektur gitu ya. Arsitektur itu kalau dilihat di arsitektur umumnya dalam paradigma pemikiran modernisme itu orientasinya adalah pada fungsi ya, membuat bangunan, membuat desain tertentu itu didasarkan pada fungsi. Nah, itu kemudian dikritik oleh cara pendekatan arsitek yang berkembang di postmodernisme sehingga nanti melahirkan beberapa pendekatan atau produk-produk arsitektur yang tidak berorientasi pada pada fungsi tetapi lebih pada misalnya art gitu ya, pada seni. Demikian juga di apa di dunia film movie gitu ya, di dunia film juga sama. Kalau dulu misalnya di periode-periode modern, film-film itu adalah film-film yang eh, merupakan representasi ya, merupakan salinan dari kenyataan. Misalnya begini, ada satu film judulnya A. Nah, film A itu adalah menceritakan kenyataan atau realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Tetapi di periode selanjutnya terjadi sebuah perkembangan diantaranya didorong oleh perkembangan teknologi media, gitu ya. Teknologi media waktu itu misalnya yang paling awal adalah televisi. Nah, bagaimana televisi kemudian hadir sebagai sebuah teknologi yang bisa merepresentasikan realitas. Jadi kalau awalnya misalnya realitas itu kan bisa disalin kemudian dihadirkan dalam eh, dalam salinan tersendiri dan merupakan gambaran dari realitas yang diwakilinya. Saya ambil contoh begini deh sederhananya. Misalnya pada periode awal salah satu cara yang bisa menyalin realitas itu adalah dengan seni lukis. Jadi misalnya kita bayangkan ada pemandangan, ada gunung, ada sungai dan lain-lain, kemudian disalin oleh seorang seniman lukis dan jadilah gambar yang mirip dengan apa yang disalin oleh orang tersebut, gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba muncul perkembangan teknologi yaitu teknologi fotografi. Nah, fotografi ini bisa memotret pandangan jauh lebih akurat dibanding seni lukis tadi. Nah, fenomena kemunculan teknologi fotografi itu bagian dari fenomena realitas sosial dari postmodernisme. Nah, perubahan-perubahan tersebut kemudian dipikir atau dianalisis oleh para tokoh dan nanti melahirkan apa yang disebut sebagai teori sosial postmodernisme. Nah, beberapa prinsip dalam teori nah karena itulah kemudian postmodernisme itu bisa dipahami bahwa postmodernisme itu kalau secara definisi harfiahnya dari kata postmodernism, post itu berarti sudah, modern itu modern. Jadi setelah modern. Periodisasinya kan ada pra-modern, sebelum modern, kemudian postmodern. Itu perubahannya. Apa memang yang berubah? Yang berubah adalah diantaranya adalah bagaimana misalnya teknologi merepresentasikan realitas. Jadi tadi saya jelaskan tentang orang seniman lukis dengan teknologi fotografi. Itu kan menyalin realitas melalui seni lukis dan menyalin realitas dengan teknologi yaitu fotografi. Nah, yang menjadi perhatian dalam teori sosiologi postmodernisme
adalah bagaimana menjelaskan realitas sosial yang sekarang sudah berubah, nanti melahirkan teori-teori sosial postmodernisme. Misalnya teman-teman bisa cek nanti di IG Perspektif Sosiologi ada pembahasan misalnya tentang apa namanya Jean Baudrillard ya. Jean Baudrillard itu yang membahas tentang apa namanya penolakan terhadap tentang hyperreality ya, hyperreality. Hyperreality itu adalah realitas yang disalin melalui teknologi. Jadi Baudrillard itu menjelaskan begini, pada saat dia meneliti itu teknologi yang berkembang medianya adalah televisi. Jadi televisi itu bisa merepresentasikan realitas dalam masyarakat dihadirkan ke televisi. Ya, jadi misalnya kita kan nggak tahu tentang Perancis, tentang Menara Eiffel, tentang apa Wembley dan lain-lain. Realitas itu bagi kita tidak ada karena tidak diwakilkan oleh apapun. Tetapi ketika ada media, ada televisi yang menyiarkan itu, maka realitas itu menjadi hadir, menjadi ada. Nah, itulah proses bagian bagaimana teknologi sudah merubah realitas dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, teman-teman, ini agak abstrak sebenarnya apa namanya penjelasannya karena di aspek epistemologi. Tapi secara sederhana begini, kenapa saya beberapa kali menggunakan istilah representasi gitu ya, salinan, kemudian realitas karena begini. Jadi satu objek itu yang namanya objek itu bisa menjadi pengetahuan kalau dia disampaikan dengan bahasa ya. Bagi contoh misalnya kalau saya memegang benda ini gitu ya, benda ini kalau tidak diberikan nama itu belum menjadi pengetahuan ke kita. Tapi kemudian kalau diberi nama menjadi handphone, maka handphone itu adalah kata handphone itu adalah representasi dari objek ini sampailah ke kita. Atau misalnya kalau teman-teman sekarang berada di ruangan ini, nah di sebelah kita, di belakang ruangan kita ada satu peristiwa terjadi satu peristiwa tertentu. Nah, peristiwa tersebut itu belum menjadi pengetahuan karena tidak sampai ke kita. Tetapi ketika ada yang menginformasikan, misalnya lewat rekaman di HP, kemudian sampai ke kita, maka itu menjadi pengetahuan. Jadi satu pengetahuan itu ada karena ada proses representasi itu, merepresentasikan realitas. Nah, salah satu yang bisa merepresentasikan realitas atau objek tersebut ke manusia itu adalah melalui sains, melalui pengetahuan, melalui ilmu, begitu. Hanya yang menjadi persoalan dalam tradisi modern itu, dalam masyarakat modern, sains itu dianggap menjadi satu-satunya kebenaran yang berlaku. Sementara kebenaran-kebenaran yang lain, misalnya dari agama, dari filsafat, dari mitos, itu tidak diakui. Itu problemnya yang kemudian dikritik oleh para pemikir yang lain, yang nanti disebut sebagai teori postmodernisme. Begitu. Jadi itu di epistemologinya. Karena itu dalam teori-teori sosial postmodernisme, dalam teori sosiologi postmodernisme, kita akan melihat bagaimana misalnya perubahan cara berpikirnya, epistemologi ilmunya. Jadi ilmu itu bukan hanya bersumber dari sains saja, atau pengetahuan itu bukan hanya dari sains saja, tapi juga bisa dari sumber-sumber yang lain. Kemudian yang kedua, yang menjadi kritik dari postmodernisme itu adalah tentang grand narasi atau narasi tunggal. Narasi tunggal itu begini, sains itu, jadi ilmu pengetahuan itu tidak boleh menjadi satu-satunya kebenaran. Kita harus membuka kebenaran-kebenaran yang lain. Jadi apa namanya? Kita bisa menemukan kebenaran-kebenaran dari narasi-narasi kecil, dari kebenaran-kebenaran yang lain. Nah, terkait bahasa misalnya, ada juga bahasa. Jadi bahasa itu kan representasi dari objek. Jadi objek itu menjadi pengetahuan karena dibahasakan. Jadi kita bayangkan kalau kucing misalnya kucing ya, itu kan ada makhluk, ada sejenis makhluk, kalau tidak diberi nama belum jadi pengetahuan. Lalu kita kemudian membahasakannya menjadi kucing. Nah, pembahasan kucing itu berarti merepresentasikan objek ke dalam bahasa. Makanya nanti Kak Isna kemudian Kak Hadian juga akan menemukan kalau belajar teori postmodernisme itu terkait dengan analisis linguistik dengan bahasa. Yang diantaranya adalah
bagaimana misalnya mengkritisi bahasa itu sebagai apa ya, bahwa antara representasi dengan objek sebagai sesuatu yang melekat gitu ya. Di pembahasan kami di IG Perspektif Sosiologi tentang poststrukturalis itu diantaranya sampai juga atau terkait juga dengan postmodernisme. Nanti Kak Isna akan menemukan beberapa pemikiran di dalam teori sosiologi postmodernisme ini seperti misalnya ada Baudrillard, kemudian Michael Foucault, kemudian juga Derrida, kemudian juga ada Frederick Jameson dan lain-lain. Terakhir saya akan menjelaskan tentang misalnya Michael Foucault gitu ya. Michael Foucault ini menjelaskan tentang konsep apa namanya relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Ini juga sama, teori ini mengkritik cara pandang dalam sains modern. Jadi kan prinsip di antara prinsip sains modern itu menganggap bahwa ilmu itu netral. Ilmu itu netral. Tapi Foucault melakukan analisis ternyata ilmu itu tidak netral. Dia kemudian melakukan riset penelitian tentang bagaimana misalnya wacana atau pengetahuan tentang seksualitas itu adalah sebuah pengetahuan yang dikontrol oleh kepentingan kelas berjuis. Misalnya kenapa di satu tempat apa namanya pembicaraan atau pengetahuan tentang seksualitas menjadi hal yang tabu, tidak boleh. Kenapa tidak boleh sementara di masyarakat sebelumnya itu sesuatu hal yang bukan tabu. Dia biasa-biasa saja sebagai pengetahuan. Ternyata dalam proses pengetahuan itu didistribusikan boleh dan tidak boleh itu ada apa namanya kontribusi atau ada campur tangan dari kelompok-kelompok yang berkuasa. Dalam hal ini adalah kelompok borjuis. Jadi kelompok borjuis itu membatasi pengetahuan tentang seksualitas dalam masyarakat barat waktu itu supaya masyarakat barat tidak membicarakan isu-isu tentang seksualitas karena dalam pandangan kelompok borjuis itu nanti akan menghambat pada proses kerja. Sehingga apa namanya orang tidak terbatas saja pengetahuan tentang seksualitas itu, tidak pernah menjadi wacana, meskipun menjadi praktek tapi tidak pernah menjadi wacana. Nah, ini dijelaskan oleh Foucault bahwa sebenarnya pengetahuan itu adalah sesuatu yang tidak netral, tetapi terkait dengan kekuasaan. Nah, dalam konteks sekarang kita bisa melihat bagaimana pengetahuan yang beredar di sekitar kita, misalnya apakah tentang wacana IKN, misalnya tentang wacana kereta cepat yang ada di Bandung, itu kan dibuat wacananya, diproduksi wacananya. Dan siapa yang produksi? Yaitu ada kepentingan tertentu, ada penguasa tertentu. Bagaimana misalnya wacana tentang IKN diasumsikan atau digambarkan sebagai sesuatu yang demikian baik, demikian luar biasa. Itu namanya produksi pengetahuan. Dan itu tidak netral. Seperti yang dilakukan oleh Michael Foucault. Jadi kesimpulannya, postmodernisme ini adalah satu kritik juga lanjutan dari postmodernisme, yang postmodernisme itu mengkritik, mengevaluasi cara berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Gitu Kak Isna, penjelasan singkatnya, nanti bisa bertanya langsung ke saya terkait hal-hal yang dirasa kurang dipahami. Itu Kak Pai sementara.